Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda pada pagi hari yang cerah ini? Atau mungkin di malam hari Anda sedang santai di rumah atau sedang melakukan aktivitas ringan. Dan apapun itu, mari bergabung bersama dengan saya, Stephen Einstein Liao. Saya adalah Gembala Sidang dari GBI Agrave. Dan kita ada dalam acara Mutiara Kebenaran. Oke. Salam Maranatha kepada kita semua. Kiranya Tuhan segera kembali. Dan saya harap Anda siap untuk membuka Alkitab, mempelajari Alkitab, dan tentunya lebih penting lagi kita semua siap untuk melakukan firman Tuhan. Baik, pada hari ini kita sudah sampai kepada pasal yang terakhir dari 1 Raja-Raja. Wow, kita sudah mau menyelesaikan kitab yang luar biasa ini. Dan ini ada di pasal yang ke-22. Mari kita buka Alkitab kita bersama. 1 Raja-Raja pasal 22. Pasal yang cukup panjang, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu kita akan langsung saja menceburkan diri atau menyelam ke dalam pengajaran firman Tuhan ini. Baik, oleh karena itu mari kita langsung membuka Alkitab kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tapi kita siapkan 1 Raja-Raja pasal yang ke-22, kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami tahu bahwa Engkau telah memelihara firman-Mu dan menyediakannya untuk menjadi berkat bagi kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau, mengenal keselamatan yang daripada Engkau, mengenal Yesus Kristus. Dan setelah kami diselamatkan, kami dapat bertumbuh dan mengetahui kehendak-Mu, mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan melalui satu seri ini, Mutiara Kebenaran ini, untuk semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kebenaran-Mu. Dan terutama pada hari ini kami berfokus ke 1 Raja-Raja pasal 22, Engkau yang kiranya menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa Engkau senang dengan permohonan kami ini dan akan mengabulkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-22 ini. Kita akan mulai dari ayat 1 dan ayat yang kedua terlebih dahulu. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada peperangan antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Oke, 3 tahun ada damai ini menyambung ke pasal 20. Kalau kita masih ingat, di pasal 20 terjadi peperangan antara Aram, yang adalah nama lainnya Syria, Aram dengan Israel. Waktu itu Aram dipimpin oleh seorang raja yang namanya Ben-Hadad. Kita sudah ketemu dia di pasal yang ke-20. Dan ada sesuatu yang tentunya sangat mengganggu Ahab di akhir pasal 20 di situ. Dan yang menarik adalah bahwa di pasal 22 di sini nama Ahab tidak disebut dengan begitu prominent. Bahkan di seluruh pasal 22 ini Ahab kebanyakan hanya disebut sebagai Raja Israel saja. Nanti hanya ada, kalau saya tidak salah, hanya ada satu kali atau begitu di mana dia disebut sebagai Ahab di pasal ini. Dan atau lebih dari satu kali, tapi hanya beberapa kali. Kebanyakan dia disebut sebagai Raja Israel saja. Dan di pasal yang ke-20, di akhirnya di situ kita masih ingat bahwa Ahab gagal untuk membalaskan murka Tuhan kepada musuh Tuhan, yaitu Ben-Hadad Raja Syria. Padahal Tuhan sudah menyerahkan Ben-Hadad ke tangan dia. Dan Ahab sebagai pemimpin Israel, Raja Israel, seharusnya menghukum musuh-musuh Israel, musuh-musuh Tuhan. Tetapi dia melepaskan Ben-Hadad di situ, dan seorang nabi di situ berseru kepada dia bahwa nyawamu ganti nyawa dia. Ya. Karena engkau telah melepaskan musuh Tuhan, maka nyawamu ganti nyawanya. Dan mungkin hal itu masih terngiang-ngiang dalam benak Ahab. Namun ada 3 tahun perdamaian di sini, 3 tahun perdamaian atau minimal aman di sini dikatakan. Dan selama masa aman ini Ahab juga tidak benar-benar melakukan hal-hal yang baik. Di pasal 21 kita tahu karena ada keamanan ini, pikiran dia melalang buana, dia sempat mau
bikin kebun sayur dan semacam, sehingga menelurkan insiden kebun anggur Nabot di situ. Nah, tetapi setelah 3 tahun, katanya di ayat yang kedua, pergilah Raja Yosafat, Raja Yehuda kepada Raja Israel. Nah, kita sudah bertemu dengan Raja Yosafat ini, namun sangat sekilas saja, yaitu di pasal 15 ayatnya yang ke-24. Dan kita tahu dari situ bahwa Yosafat adalah anak dari Raja Asa. Dan nama Yosafat hanya disinggung 1 kali di situ saja. Dan kita belum banyak ketemu dengan Yosafat. Yosafat akan dijelaskan di akhir dari pasal ini, yaitu 1 Raja-Raja pasal 22. Nanti kita akan bahas tentang Yosafat. Tapi Yosafat adalah anak dari Asa, dan Yosafat naik tahta pada awal pemerintahan Ahab. Jadi beberapa pasal terakhir kita tidak ketemu dengan Yosafat, kita tidak membahas kerajaan Yehuda karena teks berfokus kepada kerajaan di utara, saudara kasih Tuhan. Nah, ini salah satu efek dari pemerintahan di selatan, di Yehuda yang mapan, stabil, dan berkepanjangan di dalam pemerintahan Asa. Kalau kita masih ingat, Asa memerintah 41 tahun lamanya. Dan sementara di Asa, di selatan ada ketenangan karena Asa adalah raja yang berbuat yang baik di hadapan Tuhan, walaupun tidak dengan sempurna, tapi dia melakukan yang baik di mata Tuhan. Ya, oleh karena itu Tuhan menganugerahkan Yehuda dengan suatu masa pemerintahan yang relatif damai dan aman dan panjang. Sementara di utara raja berganti raja. Ya, ada mereka si Baesa lah, mereka si Ela, si Zimri, si Omri, dan Ahab, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teks berfokus ke utara. Ya, tetapi nanti kita akan lihat, dia akan bahas lagi di kerajaan selatan nanti. Tapi kita diperkenalkan pada Yosafat di sini, karena Yosafat datang mengunjungi Raja Israel. Dia katanya dia pergilah Yosafat. Kata pergi di sini dalam bahasa aslinya adalah turun. Ya. Pada tahun yang ketiga turunlah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Dari perspektif Yosafat yang ada di Yerusalem, memang untuk pergi ke Samaria itu turun, karena Yerusalem itu secara geografis memang pada elevasi yang lebih tinggi. Namun secara rohani juga sebenarnya turun. Jadi sangat menarik sebenarnya ketika Alkitab menggunakan istilah turun dan lain sebagainya, atau naik. Dan ada suatu mungkin kebetulan, kita bilang mungkin suatu kebetulan, tapi bukan juga kebetulan, bahwa Yerusalem itu boleh dibilang adalah tempat yang paling tinggi dibanding sekitar-sekitarnya. Sehingga setiap orang yang pergi ke Yerusalem, sebenarnya dalam bahasa asli sering dikatakan mereka naik ke Yerusalem. Dan mereka yang pergi dari Yerusalem sering dikatakan turun dari Yerusalem. Dan ini ada hubungannya juga dengan bahwa Yerusalem adalah pusat penyembahan kepada Tuhan pada waktu itu. Salomo sudah mendirikan bait suci di situ. Dan dalam masa yang simbolik di Perjanjian Lama itu melambangkan hadirat Tuhan. Sehingga menjauh dari Tuhan itu adalah suatu penurunan secara rohani, penurunan secara moral, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita tidak tahu kenapa Yosafat datang kepada Ahab Raja Israel di sini. Kita bisa menduga barangkali Ahab mengundang dia, karena Ahab punya suatu agenda yang akan kita temukan nanti di ayat 3 dan selanjutnya. Dan coba kita lihat ya, ayat yang ketiga. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Nah, agenda kenapa mungkin Ahab mengundang Yosafat untuk datang ke tempat dia menjadi semakin jelas di ayat yang ketiga. Rupanya Ahab ingin membangun suatu koalisi bersama dengan Yosafat untuk memerangi Raja Aram di sini. Dan di ayat yang ketiga kita melihat Ahab berdiplomasi di sini ya. Ahab berkata kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tentu pertanyaan ini pertanyaan retoris. Mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang sudah dilatih juga. Tujuan dari pertanyaan ini sebenarnya bukanlah demi Ahab atau demi pegawai-pegawainya, tapi untuk didengar oleh Yosafat ini. Jadi memang dalam diplomasi atau dalam interaksi manusia kadang-kadang seperti itu ya. Kita bertanya bukan untuk mendapat jawaban, tapi supaya orang lain mendengarkan pertanyaan itu. Ya, dan dalam kasus ini Ahab bertanya supaya Yosafat mendengarkannya.
Pertanyaannya adalah mengenai suatu kota yang namanya Ramot Gilead. Nah, kota Ramot Gilead ini adalah salah satu kota yang prominent di Israel yang rupanya direbut oleh Aram, direbut oleh Ben-Hadad. Nah, kita tidak tahu persis kapan dia merebutnya. Mungkin di masa sebelum Ahab, di masa Baesa mungkin, atau di masa-masa yang lain, atau di masa Omri bahkan. Tapi Ramot Gilead adalah suatu kota yang ada di sebelah timur Sungai Yordan. Makanya ada kata Gilead di sana kan. Gilead adalah wilayah yang ada di sebelah timur Sungai Yordan, itu sering disebut Gilead. Disebut Ramot Gilead. Jadi mungkin ada Ramot, ada kota lain atau desa lain yang namanya Ramot juga di tempat lain yang bukan Gilead, sehingga untuk membedakan ada Ramot Gilead, ya ada Ramot yang lain mungkin. Dan ini adalah kota yang kalau kita baca di Yosua misalnya dan lain sebagainya, ini adalah salah satu kota perlindungan. Anda masih ingat bahwa orang Israel harus punya kota-kota perlindungan. Kota perlindungannya adalah kota-kota yang juga didominasi oleh orang Lewi. Kota-kota itu diberikan juga kepada orang Lewi untuk menjadi tempat tinggal mereka, walaupun letak kota-kota perlindungan ini ada di antara suku-suku Israel. Tetapi ingat bahwa suku-suku Israel disuruh untuk memberikan sebagian kota mereka supaya orang Lewi juga bisa tinggal di sana. Nah, Ramot Gilead adalah salah satu kota Lewi seperti itu, dan juga kota perlindungan di mana kalau ada orang yang secara tidak sengaja membunuh orang lain, dia boleh lari ke sana. Nah, itu adalah kota Ramot Gilead. Dan ini adalah kota yang penting, saudara-saudara, kota yang strategis sekali. Dari sana banyak sekali wilayah Israel yang terekspos atau ya mungkin secara militer menjadi vulnerable atau istilahnya terpapar begitu ya, bisa diserang. Jadi ini adalah kota yang penting dan kita bisa membayangkan kenapa Ahab sangat ingin mengembalikannya dan kenapa Ben-Hadad ingin mempertahankannya. Tetapi kita juga melihat kebodohan dari polisi atau kebijakan Ahab yang di pasal 20 itu ketika dia membiarkan Ben-Hadad pergi dengan damai gitu kan. Kalau misalnya pada waktu itu dia membunuh Ben-Hadad, mungkin tidak akan ada masalah ini. Mungkin Ramot Gilead dari kapan-kapan sudah jatuh ke tangannya. Dan walaupun Ben-Hadad berjanji di pasal 20 bahwa dia akan mengembalikan kota-kota yang telah dia rebut dari Israel, tapi ternyata dia ingkar janji, dia tidak memberikan kembali Ramot Gilead ini. Nah, sekali lagi kita balik lagi ke pasal 22 ayat 3 di sini. Terlihat bahwa memang tujuan pertanyaan ini adalah demi Yosafat, tetapi kita tinggal diam saja. Perhatikan pemakaian kata kita di sini dengan sangat cerdik oleh Ahab di sini kan. Dia adalah seorang diplomat yang lumayan tahu cara untuk menyampaikan apa yang dia inginkan di sini. Tetapi kita tinggal saja. Jadi memaksudkan dirinya plus Yosafat gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengundang Yosafat. Ayo kita ikut di sini kan. Kita tinggal diam saja, tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Dan di ayat yang keempat, dia langsung menawarkan kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Nah, sampai ke titik ini, kita belum tahu atau belum diberitahu oleh teks tentang hubungan Yosafat dengan Ahab sebenarnya. Namun itu akan menjadi jelas nanti, karena di akhir dari pasal ini kita akan dijelaskan tentang Yosafat. Dan Yosafat, baik di 1 Raja-Raja dan terutama nanti di kitab 2 Raja-Raja juga dan juga di Tawarik, kita tahu bahwa Yosafat berdamai dengan Ahab. Dia mengadakan damai dengan Ahab dan yang lebih penting lagi dia berbesan dengan Ahab, saudara-saudara. Jadi dia menikahkan putranya yaitu Yoram dengan putrinya Ahab yang namanya Atalia. Jadi ada hubungan yang cukup erat antara keduanya di sini, hubungan kekeluargaan. Dan oleh karena itu Yosafat di sini menjawab secara positif. Kalau kita balik lagi ke ayat yang keempat, Yosafat berkata, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Nah, nanti kita akan membahas juga apakah ini adalah hal yang bijak ya dari Yosafat, bagaimana dia menyatukan umatnya. Sebenarnya idenya benar dalam pengertian Yosafat menyadari bahwa sebenarnya Yehuda dan Israel itu masih satu bangsa sebenarnya, masih satu sama-sama umat Tuhan lah, boleh dibilang begitu. Jadi ide dasarnya benar bahwa walaupun secara politik mereka terbelah, tapi sebenarnya mereka satu umat dalam pengertian sama-sama mestinya umat yang menyembah Tuhan. Itu yang Yerobeam gagal untuk menyadarinya. Sebenarnya Tuhan ingin Yerobeam, walaupun kamu secara politik terpisah, namun tetaplah orang Israel harus menyembah Tuhan di Yerusalem.
Dan ingat, Yerobeam waktu itu sangat takut dengan ide tersebut karena dia berpikir kalau rakyatnya tetap pergi ke Yerusalem, rakyatnya maka pelan-pelan akan balik lagi ke keluarga Daud. Padahal tidak juga. Semua ada di tangan Tuhan. Ya. Di Alkitab dikatakan tidak ada pemerintah yang tidak diizinkan oleh Tuhan, yang tidak Tuhan ikut campur tangan. Ya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan pemerintahan yang buruk memang, tapi itu Tuhan izinkan. Gitu. Itu Tuhan izinkan. Dan Yerobeam yang mestinya dia taat sama Tuhan, dia takut sama Tuhan, dan dia menyerahkan masa depannya, masa depan kerajaannya kepada Tuhan. Tapi dia mengambil langkah dia sendiri membangun lembu emas di Betel dan di Dan, yang mengakibatkan Israel berdosa di sini. Nah, jadi kita melihat Yosafat punya ide yang benar bahwa oke, kita harus damai dengan Israel. Namun implementasi dia salah, saudara kasih Tuhan, karena dia tidak memahami bahwa Israel yang di sebelah utara itu sedang dalam pemberontakan yang begitu mendalam kepada Tuhan. Ya. Dan walaupun mereka mestinya satu umat yang sama menyembah Tuhan, namun pada dasarnya Ahab telah memimpin Israel di sebelah utara untuk menjauh dan membenci firman Tuhan bahkan. Nah, tetapi walaupun Yosafat berdamai dengan Ahab dan berbesan dengan dia, namun Yosafat tetap disebut sebagai raja yang berbuat apa yang benar di mata Tuhan. Dan itu terlihat di ayat yang kelima, di mana Yosafat berkata, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Tetapi ada yang sedikit yang saya agak kritik dari Yosafat di sini adalah dia sudah bilang iya terlebih dahulu di ayat yang keempat, baru dia berkata, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Nah, ini walaupun mungkin ini sekedar mungkin ayat yang keempat itu dia basa-basi dulu ya, atau jawaban diplomatis. Bisa saja jawaban di ayat yang keempat itu jawaban diplomatis, dan kalau di ayat yang kelima nanti tanyakan dahulu firman Tuhan, dan kalau ternyata Tuhan tidak mengizinkan maka mungkin dia akan mundur teratur. Mungkin itu maksudnya Yosafat. Tetapi dengan membuat urutan yang seperti ini, secara tidak langsung dia sudah menyatakan prioritas dia. Ya, bahwa prioritas dia adalah berbaikan dengan Ahab, menyenangkan hati Ahab, mengiyakan tawaran Ahab, dan bahwa menanyakan firman Tuhan itu ya mungkin penting juga bagi Yosafat, tapi bukanlah sesuatu yang absolut begitu. Nah, apakah benar demikian? Ya mungkin Yosafat sendiri akan membantah. Mungkin dia akan bilang, enggak, menurut saya firman Tuhan absolut. Tetapi kita akan lihat ternyata tidak begitu. Ternyata tidak. Nanti kita akan lihat terus di pasal ini. Nah, ini saya menjadi teringat ya. Kadang-kadang ada orang Kristen yang main-main api dengan cara begitu. Misalnya dalam hal mencari pasangan hidup. Nah, orang Kristen yang kita belajar Alkitab, kita tahu dengan jelas bahwa firman Tuhan berkata, orang Kristen, orang percaya, menikah itu harus dengan orang yang sesama orang percaya. Itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Ya. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Tuhan bilang. Di 1 Korintus 7, Tuhan berkata bahwa kalau seseorang menikah, ya, dia boleh menikah dengan siapa saja yang dia inginkan, asal dia orang yang percaya, katanya. Jadi ini adalah perintah Tuhan. Nah, tetapi saudara yang kasih Tuhan, banyak orang berkata begini, boleh nggak kita kayak PDKT dulu lah istilahnya begitu kan, atau mencari di kalangan orang yang tidak percaya, tapi kita coba menangkan mereka. Ya, secara teoritis boleh, saudara yang kasih Tuhan. Kita boleh mencoba memenangkan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Namun, urutannya apa? Saudara kasih Tuhan, urutannya apakah kita sudah tertarik dengan dia dulu, kita sudah bahkan jatuh cinta kepada dia dulu, baru kita berkata, moga-moga saya bisa menangkan dia, ya kan? Atau kita bilang, oke, saya mau memenangkan dia, dan kalau dia dimenangkan, baru bisa jadi, ya, orang ini pasangan hidup bagi saya. Jadi urutannya ini sangat penting. Ya, seperti yang kita baca di sini mengenai si Yosafat di sini kan, dia sudah bilang Tuhan, oke, kita pergi. Baru kedua, ayo kita tanya firman Tuhan. Nah, walaupun mungkin sekali lagi, mungkin Yosafat bisa saja ya, kita tidak bisa wawancara Yosafat hari ini. Bisa saja Yosafat berkata, maksud saya sih saya tetap mengutamakan firman Tuhan. Ya. Tetapi nanti kita akan melihat kenyataannya akhirnya tidak demikian. Demikian juga banyak orang yang hari ini, saya cinta sama orang ini, tapi saya mau menangkan dia. Dan kalau saya tidak berhasil menangkan dia, saya akan putus. Apa benar
apa mampu melakukan itu kalau kamu sudah dalam tanda kutip cinta dengan dia, gitu kan? Atau kita dahulukan dulu. Oke, saya mau menangkan dia, saya mau menginjili dia, saya tidak mau memberi hati saya dulu kepada dia. Kalau dia dimenangkan, nah baru kita masuk ke langkah selanjutnya, begitu. Nah, itu satu contoh saja. Oke, coba kita lanjut lagi di ayat yang ke-6 sekarang. Ayat yang ke-6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat berkata, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead, engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Oke. Nah, ketika Yosafat meminta pertanyaan akan firman Tuhan, di sini kita melihat ya, tanyakan dahulu firman Tuhan, saudara-saudara. Maka Ahab sepertinya sudah siap di sini, sudah siap dia mengumpulkan para nabi. Namun yang mencolok adalah tidak disebutkan nabi ini nabi siapa sebenarnya. Dan kita tidak dikasih tahu bahwa mereka adalah nabi Tuhan. Ya. Hanya dikasih tahu bahwa para nabi kira-kira 400 orang banyaknya. Dan kalau kita baca dari jawaban mereka yang pertama, ya, sebelum jawaban kedua ya, jawaban mereka yang pertama, mereka tidak menjawab atas nama Tuhan juga. Jadi ketika Ahab berkata, bolehkah aku pergi melawan Ramot Gilead? Jawab mereka apa? Di ayat yang ke-6, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Karena Tuhan di situ dalam Elai bukan huruf besar semua, melainkan T-nya saja yang besar, itu dari kata Adonai. Jadi nabi-nabi ini tidak bernubuat atas nama Jehovah, tapi berkata Adonai, minimal di awal di sini. Sehingga kita bertanya-tanya, dan mungkin Yosafat juga bertanya-tanya, gitu. Karena di ayat yang ke-7 Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan? Nah, di situ Tuhan huruf besar semua, ya, nabinya Jehovah. Jadi Yosafat menyadari bahwa mereka ini bukan mewakili Jehovah, begitu. Mereka bukan nabi-nabinya Jehovah, nabi Tuhan. Apakah mereka nabi Baal? Kita tidak tahu. Ingat bahwa beberapa pasal yang lalu, pasal 18, Elia baru saja menyembelih 450 nabi Baal. Apakah dapat ditemukan lagi 400 nabi dalam waktu yang lumayan singkat ya, hanya beberapa tahun di sini? Ya, bisa saja sih, tidak tertutup kemungkinan. Ataukah ini nabi Asyera? Atau bisa juga ini nabi agamanya Yerobeam. Jadi mungkin nabi Yehovah palsu gitu. Bisa jadi mereka nabi Yehovah palsu, atau mereka nabi Baal, atau mereka nabi Asyera. Kita tidak begitu diperjelas. Yang jelas mereka bukan nabi dari Yehovah yang asli. Dan Yosafat menyadari ini. Tetapi mereka semua memberikan satu suara, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Sebenarnya ini kurang spesifik ya, kurang spesifik. Bahkan kalau di dalam bahasa aslinya, katanya di situ kan, Tuhan akan menyerahkannya. Itu berada di dalam italics kalau dalam KJV. Saya bacakan di sini ya. And they said, go up, for the Lord shall deliver it. It-nya dalam italics, artinya tidak ada dalam bahasa asli. Ya, jadi secara literal Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Bisa jadi ini semacam nubuat bersayap juga
yang mirip-mirip horoskop hari ini, yang nggak begitu jelas bisa ditafsirkan A atau B gitu kan. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Raja yang mana juga nggak jelas, walaupun mungkin Ahab mungkin berpikir ya pastilah dia sendiri maksudnya. Tapi kalau misalnya Ahab sampai kalah dan mati dan lain sebagainya, nabi-nabi ini bisa berkata bahwa maksudnya adalah akan diserahkan ke tangan Raja Ben-Hadad misalnya. Ya demikianlah sifat dari nubuat yang bersayap seperti ini, karena mereka bukan nabi Tuhan, saudara. Nah, Yosafat menyadari ini, sehingga dia berkata, masa tidak ada nabi Tuhan, katanya. Nah, di ayat yang ke-8 di sini, kita mendapat jawaban Ahab di sini ya, yang memperlihatkan kepada dia sikap Ahab terhadap kebenaran. Jadi di pasal 22 ini kita akan ketemu dengan 4 tokoh utama. 4 tokoh utama, dan mereka masing-masing punya sikap terhadap kebenaran. Ya, terhadap firman Tuhan. Nah, firman Tuhan adalah kebenaran, saudara-saudara Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus pernah berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan bagaimanakah sikap 4 tokoh utama dalam pasal ini terhadap kebenaran? Tokoh utama pertama adalah Ahab. Dan kita melihat di sini, Ahab adalah orang yang menentang kebenaran. Dia tidak suka dengan firman Tuhan, saudara. Dan itu sudah kita temukan di awal, sejak dia berurusan dengan Elia. Masih ingat ketika Elia sampaikan firman Tuhan tentang tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun dan lain sebagainya. Lalu Ahab marah kepada Elia. Ahab bilang dia, kamu yang mencelakakan Israel. Elia bilang, kamu yang mencelakakan Israel. Ya. Nah, kita masih ingat ketika ada nabi yang itu kan, yang kasih tahu di akhir pasal 20, ada nabi yang kasih tahu, menegur Ahab karena dia tidak membunuh Ben-Hadad. Kita baca bahwa Ahab pergi dengan gusar dan kesal hati dan lain sebagainya. Jadi Ahab adalah orang yang menentang kebenaran. Dia tidak suka kebenaran. Dia menginginkan sesuatu yang dia senang untuk dengar saja. Dia bukan mencari kebenaran, saudara. Dia mencari apa yang ingin dia dengar. Gitu. Itu yang diinginkan oleh Ahab. Dan dalam kasus ini, Ahab sangat mirip dengan orang yang dinubuatkan oleh Tuhan di dalam 2 Timotius. Coba kita buka 2 Timotius pasalnya yang ke-4. Saya akan bacakan, saudara. Ini menggambarkan orang-orang di akhir zaman. 2 Timotius pasal 4, ayat yang ke-2 dan yang ke-3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Fenomena ini akan semakin bertambah di akhir zaman, tetapi bukan berarti dari dulu tidak ada. Ahab adalah contoh yang baik. Ketika Yosafat bilang, ayo kita dengar firman Tuhan, apa yang Ahab katakan? Saya tidak suka. Saya tidak suka karena firman Tuhan ini selalu negatif terhadap saya. Ahab, kalau itu firman Tuhan, dan firman Tuhan itu negatif, justru Anda harus introspeksi. Anda harus bertanya, apa yang saya perbuat yang salah? Bukannya malah membenci firman Tuhan itu, membenci kebenaran itu, karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Tetapi manusia tidak. Manusia lebih menyukai dongeng, katanya. Dan manusia akan datang waktunya, dan sudah datang, kita bisa berkata, bahwa manusia tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, melainkan akan memalingkan telinganya terhadap dongeng. Mereka akan mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, gereja-gereja yang populer hari ini bukanlah gereja-gereja yang menegur dosa, gereja-gereja yang tegas dengan kebenaran, tapi gereja-gereja yang lebih cerita dongeng, saudara. Gereja-gereja yang pastornya atau gembala sidangnya stand up comedy misalnya, atau memberikan tips-tips kata-kata bijak saja, ya, cerita tentang motivasi, ya, motivational speech yang bisa dilakukan oleh pembicara motivasional yang lain, ya, tapi dibungkus dengan kata-kata Kristen. Nah, tentu firman Tuhan ada mengandung penghiburan, firman Tuhan ada mengandung motivasi, firman Tuhan ada mengandung pengharapan dan lain sebagainya. Kita tidak menyangkal itu, dan ketika kita memberitakan firman Tuhan dengan lengkap, ya pasti poin-poin itu akan dinyatakan juga. Tetapi kita tidak boleh meniadakan atau melalaikan bagian-bagian yang kerasnya. Ya, teguran terhadap dosa, peringatan terhadap kesesatan,
memberitakan apa yang benar, apa yang salah, dan lain sebagainya. Itu semua harus dalam paket pemberitaan firman Tuhan. Ya, dan jangan kita menjadi seperti Ahab yang berkata, aku tidak suka dengan nubuatnya, maka aku tidak mau dengar. Aku tidak suka, begitu kan? Ini adalah posisi yang sangat berbahaya. Sehingga Ahab berkata, ada sih satu orang, bahkan dia sebut namanya ya, Mika bin Yimla katanya sini. Tapi dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, katanya. Ya, bisa jadi. Nah, kita tidak tahu persis siapa Mika bin Yimla ini. Tiba-tiba dia muncul di sini. Nanti kalau kita baca lebih lanjut lagi, sepertinya dia sedang dalam tahanan Ahab. Apakah ada sebagian orang berpikir bahwa dia adalah nabi yang di akhir pasal 20 itu yang menegur Ahab tentang melepaskan Ben-Hadad, bahwa inilah si Mika itu. Ya, kita tidak tahu, itu satu kemungkinan. Nah, Elia tidak disebut oleh Ahab. Ya, nomor satu karena Elia tidak dalam kuasa Ahab waktu itu. Jadi untuk manggil Elia kan, Elia nggak tahu ada di mana begitu. Waktu itu aja Ahab susah setengah mati cari Elia ada di mana. Ya, jadi ini memperkokoh juga kecurigaan kita bahwa Mika pada poin ini sudah dalam tahanan sehingga mudah untuk dipanggil oleh Ahab di sini. Oke, dan Yosafat dengan diplomatis berkata, janganlah raja berkata demikian, katanya. Dan akhirnya Ahab tidak punya pilihan ya, untuk memuaskan Yosafat karena dia mulai curiga bahwa Yosafat tidak akan setuju berperang dengan dia tanpa mendengarkan si Mika ini, untuk menjemput Mika, katanya, jemputlah Mika. Nah, sekali lagi kecurigaan kita bahwa Mika itu ada dalam penjara pada titik ini begitu. Nah, sambil menunggu Mika dijemput di ayat 10 dan 11, kita disuguhkan kepada suatu pertunjukan di sini ya. Wow, suatu pertunjukan. Dan ya, makanya saudara kasih Tuhan, kalau gereja tidak punya kebenaran lagi, dan hanya akhirnya apa yang mereka miliki? Mereka hanya tinggal memiliki pertunjukan. Dan ada banyak gereja-gereja hari ini, ya katakanlah gereja-gereja seperti Hillsong, dan banyak mega church lainnya yang tidak menyiarkan kebenaran lagi, saudara Tuhan. Ya, saya berani berkata demikian. Mereka tidak menyiarkan kebenaran lagi. Apa daya tarik mereka? Daya tarik mereka adalah pertunjukan. Ya. Pertunjukan. Kalau Anda nonton di YouTube, saya pernah lihat ya YouTube dari gereja-gereja seperti itu. Ya, baik di minggu-minggu biasa ataupun lebih parah lagi dalam perayaan-perayaan, misalnya perayaan Natal mereka dan sebagainya. Itu benar-benar seperti suatu show, suatu konser, ya, suatu pertunjukan yang luar biasa. Itu yang mereka miliki. Seperti nabi-nabi palsu ini, mereka membuat suatu pertunjukan yang luar biasa. Katanya mereka ada di pengirikan depan pintu Samaria. Mereka mungkin bikin entah apa ya, mungkin ada yang nyanyi atau lain sebagainya. Namun muncul satu tokoh utama berikutnya, yaitu Zedekia di sini ya. Zedekia bin Kenaana. Zedekia punya nama yang indah. Zedek itu artinya benar ya, atau kebenaran. Yah di akhirnya adalah dari Yehova sebenarnya. Jadi Zedekia sebenarnya artinya adalah kebenaran Yehova. Itu nama yang sangat indah. Tetapi kita tahu bahwa Zedekia ini bukan pengikut Tuhan yang sejati. Lalu apa yang dia lakukan? Zedekia sini meniru nabi Tuhan dengan kata-kata yang mirip. Ya, dia berfirman, "Beginilah firman Tuhan." Nah, kali ini dia pakai nama Yehova, saudara. Mungkin Ahab ada kasih sinyal di sampingnya, kalian bernubuat itu harus pakai Yehova, gitu kan? Yosafat ini, raja ini, dia maunya firman ini Yehova. Tadi kalian nubuat yang pertama nggak ada nama Yehova sih, makanya tuh dia minta yang Yehova. Akhirnya saya harus panggil si Mika deh, mungkin gitu ya. Saya hanya menebak-nebak. Ada nggak suatu pembicaraan di balik layar seperti itu? Sehingga di sini Zedekia memakai nama Yehova. Beginilah firman Tuhan, firman Yehova ya. Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Dan dia bikin alat peraga dari tanduk-tanduk besi lagi, yang mirip dengan banyak nabi lain. Banyak nabi juga pakai alat peraga ya. Kita ingat Ahia yang memperingatkan si Yerobeam datang dan merobek kainnya sampai 12 bagian. Nanti belakangan ratusan tahun kemudian Yeremia membuat kuk dari kayu, kemudian dari besi. Ada banyak nabi yang memakai alat peraga memang. Dan jadi Zedekia meniru di sini ya, meniru kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa sikap Zedekia terhadap kebenaran? Kalau Ahab tadi adalah orang yang menentang kebenaran, saudara, maka Zedekia adalah orang yang menyelewengkan kebenaran. Ya, dia adalah orang yang menyelewengkan kebenaran. Dia
dia bagaikan dalam posisi, dalam tanda kutip, hamba Tuhan hari ini ya. Pendeta-pendeta atau teolog-teolog yang menyelewengkan firman Tuhan, biasanya demi keuntungan, biasanya demi entah popularitas, demi bisa diterima umum dan lain sebagainya, untuk mendapatkan perkenanan dari pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Zedekia. Dia adalah orang, bagikan orang kalau hari ini yang menyampaikan doktrin yang palsu, menyampaikan sesuatu yang dia tahu salah sebenarnya, demi keuntungan. Oke, kita baca lebih lanjut lagi ayat yang ke-13. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya?" Jawabnya kepadanya, "Majulah dan kau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak mempunyai tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu." Sesudah itu, tampillah Zedekia bin Kenaana. Ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, "Mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu?" Tetapi Mika menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." Berkatalah Raja Israel, "Tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat." Tetapi jawab Mika, "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku." Lalu disambungnya, "Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian." Oke. Nah, kita masuk kepada tokoh yang ketiga, tokoh utama ketiga, yaitu Mika di sini. Dan kalau misalnya Zedekia adalah seorang yang menyelewengkan kebenaran, Ahab adalah orang yang menentang kebenaran, Mika di sini adalah orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Dan dia adalah nabi Tuhan. Dari awal dia dipanggil, dia sudah di-pressure. Di-pressure dikatanya, yang manggil dia cerita, "Semua nabi sudah sepakat loh ngomong A, ngomong yang baik, menubuatkan yang baik, maka engkau ikut saja." Dan saudara, ini adalah tekanan dari peer pressure ya, tekanan dari peer pressure, tekanan bahwa manusia pada dasarnya tidak suka berada pada minoritas atau melawan arus istilahnya. Dan kalau semua orang melakukan sesuatu hal, ada suatu pressure yang kadang-kadang tidak terlihat, bahkan tidak terucapkan bagi kita untuk ikut begitu. Apalagi kalau itu suatu hal yang kontroversial. Ada suatu tekanan bagi kita untuk mengikuti suara mayoritas. Dan begitu banyak orang jatuh pada tantangan yang satu ini. Entah itu misalnya apa, kalau di dunia barat sekarang ada suatu tekanan mayoritas untuk menerima isu-isu seperti LGBT, aborsi, oke-nya seks di luar nikah dan lain sebagainya. Ada pressure besar untuk menerima hal-hal tersebut. Dan kalau kita menjadi dalam tanda kutip orang jahatnya gitu kan, kita menjadi orang jahatnya yang menentang hal-hal ini, padahal kita bukan orang jahat, kita hanya mau ikut firman Tuhan,
maka kita akan dicibir, ya, itu minimal. Akan dipandang rendah, itu minimal, kalau bukan penganiayaan yang aktif, saudara. Namun Mika memberikan teladan kepada kita. Dia berkata, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadamu, itulah yang akan kukatakan. Atau kita bisa berkata, demi Tuhan yang hidup, apapun yang Tuhan katakan, itulah posisi saya. Itulah yang akan saya lakukan. Itulah yang saya pegang. Itulah doktrin saya. Ya, beranikah kita berkata demikian? Menantang mayoritas, saudara. Kita harus belajar dari Mika. Kita mau melakukan itu. Termasuk dalam hal doktrinal. Kita jangan ikut-ikutan. Oh, karena semua orang di gereja saya percaya baptisan bayi, maka saya percaya juga. Tidak. Kita pelajari Alkitab, ya. Atau populer hari ini untuk memperbolehkan perempuan menjadi gembala sidang, perempuan menjadi pendeta. Itu populer. Itu adalah sekarang dunia kan mendukung feminisme dan sebagainya. Tapi kita berkata tidak. Saya mau tunduk kepada firman Tuhan saja. Sekalipun saya menjadi tidak populer, saudara. Sekalipun saya tidak populer. Nah, sesampainya di Ahab, dan Ahab tanya kepada dia, gimana Mika? Boleh nggak kita ke Ramot Gilead, katanya kan? Nah, jawaban Mika awalnya ini cukup mengejutkan. Karena di ayat yang ke-15, dia menjawab seolah-olah sama persis dengan nabi-nabi yang lain. Majulah dan engkau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ini hampir persis sama dengan jawabannya nabi-nabi palsu itu. Sehingga sekilas mungkin kita berpikir jangan-jangan Mika kompromi nih, jangan-jangan dia kena pressure gitu, kena mental. Tapi bukan, rupanya nada dia mengucapkannya, kan kita nggak bisa dengar nadanya ya. Dan tapi Ahab bisa dengar nadanya. Dan dari reaksinya Ahab di ayat yang ke-16, di mana dia rupanya tahu dari nadanya Mika bahwa ini adalah sarkasme, ini adalah ejekan begitu. Sehingga dia marah, dia bilang, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan hanya kebenaran. Ahab gitu ya. Dia tidak suka dengan firman Tuhan. Ya, kalau Mika ngomong kebenaran, ya, dia komplain bahwa engkau hanya menubuatkan yang jelek saja, gitu kan. Tapi dia juga tidak mau diledek dengan kesalahan begitu. Dia tidak mau diledek dalam kesalahan dia, dalam nubuat-nubuat palsu itu. Jadi kebenaran dia tidak mau, diledek dengan yang palsu juga dia tidak mau begitu. Sebenarnya dia mau apa sih? Dia mau dikukuhkan di dalam kesalahan dia sebenarnya. Ya, dia mau dikukuhkan di dalam kesalahan, dan banyak orang seperti itu, saudara Tuhan. Banyak orang dan ini ya, kadang-kadang gini, manusia cenderung mempercayai apa yang kita sudah mau percaya gitu. Ini karena kita punya bias. Ya, kalau misalnya kita sudah ada suatu posisi, maka kita cenderung untuk mempercayai apapun yang mendukung posisi itu. Ya, kita tidak banyak cek lagi. Itulah mengapa di zaman sekarang yang disebut zaman informasi ada begitu banyak yang namanya fake news, ya, mungkin hoax dan semacam. Kenapa? Karena kalau ada suatu news, suatu berita yang sepertinya mengkonfirmasi sesuatu yang kita sudah yakini atau posisi kita dengan gampang akan mempercayai itu, karena mengkonfirmasi kepercayaan kita, mengkonfirmasi posisi kita tanpa kita terlalu banyak mengeceknya lagi begitu. Nah, di sini kita harus hati-hati bahwa tidak semua hal yang seolah-olah mendukung apa yang kita katakan itu benar gitu. Kita tetap harus netral dan berkata kita uji segala sesuatu. Nah, itu yang benar prinsip firman Tuhan di 1 Tesalonika, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kita tidak boleh serta-merta, bahkan terhadap hal-hal yang seolah-olah mendukung kekristenan sekalipun. Ya, orang Kristen kadang-kadang juga bahaya untuk jatuh kepada hoax dan sebagainya. Saya masih ingat banyak tahun yang lalu, dan sekarang pun masih kadang-kadang beredar, ada suatu berita katanya ya, bahwa di NASA mereka sudah menemukan hari yang hilang di kitab Yosua. Nah, mungkin sebagian pendengar ada yang pernah ketemu versi ini ya. Jadi kan di kitab Yosua ada suatu kisah matahari berhenti di tengah peperangan gitu kan, di tengah langit berhenti, lambat-lambat turun. Lalu ada suatu semacam berita artikel atau informasi, katanya orang-orang di NASA mengeceklah perputaran bumi dan segala macam, dan mereka temu ada yang janggal, ada satu hari yang hilang, yang lalu akhirnya dinyatakan sebagai harinya hilang dari Yosua. Nah, bagi orang yang percaya Alkitab, kisah ini sepertinya sangat menarik dan benar ya, berarti ini mengkonfirmasi Alkitab dan sebagainya. Tapi permasalahannya itu adalah hoax, saudara Tuhan. Ya, dan
kita tentu percaya, saya sangat percaya apa yang dikatakan Alkitab, tapi bukan karena hoax ini begitu. NASA tidak ada bikin acara seperti itu, dan secara logis memang tidak mungkin bisa menemukan satu hari yang hilang dengan cara menghitung perputaran bumi dan lain sebagainya. Itu secara saintifik juga memang tidak mungkin terjadi gitu. Tetapi ini hanya menggarisbawahi bahwa orang Kristen pun tidak lepas ya dari bias kadang-kadang. Dan oleh karena itu sebagai orang yang mengejar kebenaran, kita harus sangat berhati-hati bahwa kita mengejar murni kebenaran, bukan hanya hal-hal yang sepertinya cocok dengan kepercayaan kita, cocok dengan apa yang kita katakan gitu. Inilah mengapa tadi saya katakan betapa banyak orang yang kena fake news ya, tentang politika, tentang agama juga ya, teori-teori konspirasi. Mengapa teori konspirasi berkembang begitu pesat ya, tentang macam-macam ya, tentang vaksin, tentang termasuk climate change, global warming ya, konspirasi tentang macam-macam lagi yang lain. Itu karena manusia cenderung mau akhirnya mempercayai sumber berita yang sepertinya sudah mengkonfirmasi posisi dia sebelumnya begitu. Nah, itu yang jelas di sini. Nah, kita harus hati-hati. Nah, kita lanjutkan lagi di sini ya. Ahab di sini dia tidak mau diledek ya, dia hanya mau dia maunya Mika mengkonfirmasi posisi dia intinya. Tapi Mika tidak mau. Dan dia yang ke-17. Mika adalah orang yang teguh berpegang kepada kebenaran di sini. Ayat 17 dia melanjutkan bahwa oke, kamu mau tahu kebenaran walaupun itu negatif, aku kasih nih. Ini kebenaran nih ya, yaitu apa? Dia bilang, aku melihat Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba yang tidak punya gembala. Dan Tuhan berfirman, mereka tidak punya Tuhan, biarlah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Nah, gembala di sini tentu mengacu pada Ahab ya. Posisi Ahab sebagai raja mestinya adalah gembala juga. Dan ini dimulai oleh Daud tentunya, kita masih ingat. Daud adalah raja Israel yang masih bersatu waktu itu, sekaligus gembala umat Tuhan. Dan mestinya tiap-tiap raja Israel setelahnya juga menjalankan hal yang sama. Namun Ahab adalah gembala yang sangat buruk. Tetapi ini mengindikasikan bahwa Ahab akan mati. Ahab akan mati dan Israel akan tercerai-berai di sini. Dan persis ya di ayat yang 18, Ahab seperti komplain kepada Yosafat. Nah, lihat kan gitu kan. Lihat nih, orang ini kan nggak pernah ngomong yang baik tentang aku. Padahal sebenarnya Ahab mau apa sih ya? Mau tadi diledek oleh Mika ya, juga dia nggak mau gitu kan. Dikasih kabar buruknya juga tidak mau begitu. Dan Mika melanjutkan dari ayat 19 di sini sampai ke ayat yang ke 23. Dan ada sebagian orang anggap ini suatu perumpamaan ya. Perumpamaan, dia katanya melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, kanan dan kirinya ya. Bisa jadi ini perumpamaan, tapi bisa jadi juga Tuhan kasih suatu penglihatan kepada Mika tentang kira-kira apa yang terjadi dalam suatu pertemuan Tuhan begitu, pertemuan Tuhan. Dan kita tahu bahwa ada pertemuan-pertemuan seperti ini di dalam kitab Ayub. Ini mirip dengan apa yang di kitab Ayub ya. Bahwa ada tentara sebelah kanan sebelah kirinya mengindikasikan di sini ada malaikat-malaikat yang masih taat sama Tuhan, dan ada malaikat-malaikat yang menentang Tuhan atau iblis dengan pasukannya. Dan kita tahu bahwa iblis masih bisa menghadap Tuhan. Kita tahu itu di kitab Ayub. Nah, memang dalam kekekalan atau jangka panjangnya tidak mungkin iblis bisa dekat kepada Tuhan lagi ya. Tapi untuk sementara waktu dia masih diizinkan akses kepada Tuhan. Dan di kitab Wahyu kita tahu bahwa dia akan suatu hari, Wahyu pasal 12, dia akan kehilangan akses itu, dia akan dilemparkan ke bawah. Tapi itu nanti di masa tribulasi, saudara. Saat ini dia masih adalah pendakwa saudara-saudara kita. Dan di ayatnya yang ke 19 di sini ya, dan ayat yang ke-20 lain sebagainya. Jadi gambarannya adalah tahta Tuhan. Dan ingat, tahta Tuhan ini jauh lebih hebat daripada tahtanya Ahab dan Yosafat. Jadi kita bisa membayangkan Yosafat dan Ahab dengan baju kebesaran mereka di pintu gerbang Samaria di situ. Banyak spektator mungkin, tampak megah. Namun tahta Tuhan lebih hebat lagi. Dan firman dan keputusan Tuhan di sorga jauh lebih penting daripada keputusan Ahab ataupun Yosafat. Dan di sini siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya tewas di Ramot Gilead? Dan Tuhan sepertinya sudah memutuskan bahwa Ahab harus mati. Ini menggenapi apa yang Tuhan nubuatkan di pasal 20 bahwa nyawa Ahab ganti nyawa Ben-Hadad. Jadi Tuhan menyatakan bahwa sudah diputuskan bahwa Ahab akan mati
Ya, namun Tuhan bertanya gitu, dengan cara apa ini? Dengan cara apa? Ahab akan mati di Ramut Gilead. Dan ada seorang roh katanya, suatu roh di sini ya. Nah, ini kita sudah dipastikan adalah roh jahat, ya, roh yang dia mau menjadi roh dusta katanya. Ini pasti roh jahat. Sekali lagi, ada yang sebelah kanan Tuhan. Kanan dalam bahasa teologis mengacu kepada yang baik, ya. Dan ada yang di sebelah kiri Tuhan. Dan kemungkinan ini adalah malaikat-malaikat, ya, iblis dan bawahannya. Nah, apa yang terjadi di sini adalah Tuhan mengizinkan iblis atau bawahannya untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan di sini. Sama seperti di kitab Ayub, Tuhan mengizinkan iblis untuk melukai Ayub dan nah, memang iblis sangat suka melakukan itu. Iblis senang untuk menyerang Ayub, tapi Tuhan kasih izin. Jadi tetap iblis tidak bisa melakukan sesuatu kalau Tuhan tidak izinkan, ya. Dan Tuhan kasih izin kepada iblis, sama seperti Tuhan izinkan iblis di sini untuk menjadi roh dusta katanya, memakai nabi-nabi Ahab untuk membohongi Ahab. Dan rupanya menurut Mika ini sedang berhasil. Ini sedang berhasil karena lihat nih, nabi-nabimu sedang membohongimu saat ini. Dan ya, disinilah kita melihat, ya, bahwa ini bisa menjelaskan kepada kita mengapa misalnya di dalam kitab Samuel misalnya ada kata-kata roh jahat yang dari Tuhan. Roh jahat yang dari Tuhan yang mengganggu si Saul misalnya. Kok bisa roh jahat dari Tuhan? Nah, jawabannya adalah mirip-mirip dengan yang di pasal ini. Bahwa bukan berarti Tuhan yang membuat roh itu menjadi jahat, ya. Roh itu memang sudah jahat karena dia memberontak pada Tuhan dan dia memang senang menyerang manusia. Tapi Tuhan mengizinkan. Nah, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu, dalam bahasa Alkitab kadang-kadang disebut, oh itu dari Tuhan. Atau itu kadang-kadang disebut bahkan Tuhan melakukan, begitu. Makanya di ayat yang ke-23, 1 Raja-Raja 22 ayat 23, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Menaruh roh dusta bukan berarti Tuhan suruh nabi-nabi itu berdusta, bukan. Tapi Tuhan mengizinkan, ya, mengizinkan iblis untuk menggoda nabi-nabi ini untuk berdusta, dan nabi-nabi ini juga pengen berdusta, ya. Jadi perizinan Tuhan sering digambarkan sebagai sesuatu yang Tuhan lakukan, begitu. Nah, respon dari hadirin ada dua, ya. Respon pertama dari Zedekia dan respon kedua dari Ahab sendiri. Zedekia menampar pipi Mika. Mana boleh roh Tuhan pindah daripada untuk bicara padamu. Wow, sok jagoan nih, ya, sok jagoan. Kita diingatkan akan seorang tokoh lain yang juga sok jagoan, yang menampar Tuhan Yesus. Menampar Tuhan Yesus dalam pengadilan ketika mereka sok jagoan mengadili Tuhan Yesus, ya. Mana boleh roh Tuhan pindah padaku untuk bicara kepadamu. Namun Mika menjawab bahwa engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar-kamar lain untuk menyembunyikan dirimu, ya. Nah, semua orang yang menentang kebenaran, yang menyelewengkan kebenaran akan kena batunya nanti, ya, kena batunya. Ahab kita akan lihat, Zedekia akan juga kena batunya, walaupun tidak ada catatan penggenapan apa yang dikatakan di sini. Namun ini pasti terjadi karena ini adalah nubuat dari Tuhan. Respon kedua adalah respon Ahab, saudara yang kasih Tuhan. Dia memerintahkan untuk menangkap Mika, mengurung dia. Nah, perhatikan ayat 26, bawa dia kembali mengindikasikan bahwa awalnya dia memang dari sana. Ini yang tadi saya bilang tadi, mengokohkan pandangan kita bahwa Mika memang dari awalnya sudah dipenjara oleh Ahab. Sekarang dia dikembalikan ke penjara dengan instruksi kasih makan serba sedikit. Intinya kayak disiksa lah, gitu, ya. Kasih makan dan roti air serba sedikit sampai aku pulang. Jadi Ahab bagaikan menaruh nyawanya Mika sebagai hostage, gitu, ya, atau sandera, tawanan terhadap Tuhan, begitu. Nih, seolah-olah dia mau bilang sama Tuhan, nih aku sandera nih nabimu, ya. Nah, kalau aku tidak pulang dengan selamat nanti nabimu mati, gitu, ya. Tapi Ahab tidak punya kuasa untuk mengancam Tuhan sebenarnya. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong Mika. Ya, jadi kita juga tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan Mika habis ini, tapi kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana. Kalau Mika sampai mati pun, itu berarti itu rencana Tuhan bagi Mika. Dan berarti Tuhan menyambut Mika ke dalam kemuliaan. Atau Tuhan punya 1001 cara untuk melepaskan Mika dari penjara itu setelah Ahab mati nanti. Spoiler, Ahab mati nanti, gitu, ya. Oke,
Dan Mika tentu berkata, oke, kalau kamu bisa kembali dengan selamat, berarti Tuhan tidak berfirman denganku, gitu ya. Karena firman Tuhan pasti jadi. Ini bertentangan dengan nabi-nabi palsu. Hari ini di kekristenan juga banyak nabi palsu, saudara. Karena sebenarnya yang benar adalah karunia bernubuat itu sudah selesai ketika Alkitab selesai. Itu adalah posisi yang alkitabiah. Itu posisi yang benar. Sesuai dengan 1 Korintus 13, ya, ayat 8 sampai 13, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Kapan? Ya, nubuat kita tidak sempurna, maksudnya tidak lengkap. Tapi kalau yang sempurna, yang lengkap datang, yang tidak sempurna akan hilang. Nah, itu berarti karunia bernubuat sudah selesai ketika Alkitab selesai ditulis. Namun hari ini ada banyak sekali nabi-nabi yang bermunculan, ya, Benny Hinn, Mike Bickle, segala macam. Di Indonesia juga ada banyak gitu ya yang ikut-ikutan, ya, dari kalangan karismatik, sangat disayangkan. Dan sebenarnya waktu COVID kemarin sudah banyak yang terbukti salah. Ya. Ada satu orang, pendeta Nico, ya, Nico, menghardik COVID, diam, tenanglah katanya, gitu. Dan dia mengikuti nubuat dari luar negeri, Cindy Jacobs segala macam berkata, Corona akan selesai pada Paskah katanya. Nah itu dia katakan di Maret 2020. Ya. Paskah maksudnya April 2020. Wow, ternyata itu baru mulai, saudara Tuhan, ya. Nah, kacau sekali. Jadi nubuatnya terbukti salah, gitu. Macam-macam. Jadi ada banyak nabi di Amerika yang menubuatkan Trump akan terpilih presiden lagi 2020. Ternyata salah, gitu kan. Dulu di Indonesia tahun 2019 ada yang bernubuat Prabowo akan jadi presiden. Salah. Ternyata salah. Nah, memang 2024 ya sepertinya sih ini kita habis pemilu ya. Prabowo akan jadi presiden gitu ya. Tapi yang menubuatkan tahun 2019 mereka spesifik tahun 2019 dan mereka salah. Mereka nabi-nabi palsu, saudara. Ya walaupun atas nama Kristen dan sebagainya. Karena kalau nabi Tuhan yang benar itu apa yang dikatakan akan pasti terjadi. Oke, sekarang kita masuk ayat 29 sampai ayat yang ke-40. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarangan orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka mundurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata pada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab, dan segala yang dilakukannya, serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahazia anaknya menjadi raja, menggantikan dia. Oke, rupanya Ahab tidak mengindahkan peringatan Mika, dia tetap maju berperang. Tetapi yang menarik adalah Yosafat rupanya ikut maju berperang juga. Bahkan Ahab minta Yosafat, kamu tetap pakai baju raja, aku menyamar. Ya. Nah, saya tidak yakin bahwa Ahab melakukan ini karena dia rendah hati atau karena dia mau mengalah sama Yosafat. Ahab adalah orang yang sebenarnya setengah-setengah percaya firman Tuhan, saudara. Ya. Dia sebenarnya tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa, tapi dia menentang firman Tuhan ya. Dia sudah punya pengalaman dengan Elia, dengan yang lain sebagainya. Dia tahu firman Tuhan itu punya kuasa, tetapi dia tetap mau menentang Tuhan. Ini sangat-sangat bodoh sebenarnya. Oleh karena itu dia sebenarnya punya suatu firasat. Oleh karena itu dia suruh Yosafat, kamu sajalah yang pakai baju raja, aku menyamar, gitu ya. Nah yang anehnya Yosafat mau, bahkan dia mau ikut bersama Ahab setelah dia mendapat nubuat atau firman Tuhan dari Mika yang tadinya dia ngotot kita harus dengar firman Tuhan. Tapi setelah mendengar itu,
dia masih mau pergi. Dan ini menunjukkan posisi Yosafat, ya. Jadi ada 4 tokoh utama. Ahab menentang kebenaran, Zedekia menyelewengkan kebenaran, Mika berpegang teguh pada kebenaran. Yosafat adalah orang yang berharap kebenaran berpihak padanya. Jadi beda dengan Mika, ya. Mika berpihak pada kebenaran, tapi Yosafat berharap kebenaran berpihak padanya. Yosafat senang akan kebenaran, tapi seringkali dia berharap, moga-moga kebenaran mengokekan apa yang saya lakukan, begitu. Dan sekalipun dia tahu dia berkompromi mungkin di sini, ya. Mungkin Yosafat tahu dia sedang berkompromi. Tapi sekali lagi, pressure dari besan dia, pressure dari dia mau menjaga perdamaian dengan Israel dan sebagainya, akhirnya membuat dia mengokekan dan merasionalisasi komprominya ini. Tapi yang jelas ini adalah suatu yang sangat berbahaya, ya. Dan benar, ternyata Raja Negeri Aram yang kembali punya 32 panglima di sini. Jadi ini adalah Ben-Hadad, ya. Memberi instruksi spesifik untuk menyerang Raja Israel saja. Dan tentu anak buahnya kira itu adalah Yosafat. Dan hampir saja Yosafat celaka, dikatakan sini, ya. Namun Tuhan masih menolong dia. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, Yosafat sudah mati karena dikira sebagai Raja Israel. Sekali lagi, betapa bodohnya dia. Tentu kita bisa lihat betapa bodohnya itu di belakangan hari, karena kita sudah baca hasilnya. Pada waktu pembuatan keputusan, Yosafat tidak merasa ini bodoh, mungkin menganggap ini pintar, ini adalah langkah yang diplomatis dan sebagainya. Ya, tapi ketika kita mengkompromikan kebenaran, itu selalu adalah kesalahan. Dan walaupun Ahab sudah menyamar, ya, tapi Tuhan punya cara. Tuhan memegang kendali atas sejarah. Ada orang yang tidak sengaja, ya, atau sembarangan saja melepaskan panah, kena kepada Ahab, saudara Tuhan. Dan dia tahu dia terluka parah rupanya. Dia minta dibawa pulang. Namun sekali lagi, ya, dia tidak mampu. Peperangan dahsyat, jadi tidak ada cara bagi kereta dia untuk lari. Dan karena akhirnya Ahab harus terus berdiri di situ di keretanya, dia mati. Dia mungkin mati karena kehilangan darah yang terlalu banyak. Dan tergenapilah nubuat Mika, tergenapilah bahwa tentara Israel harus kocar-kacir pulang ke tempatnya. Raja sudah mati katanya. Dan bahkan lebih hebat lagi adalah digenapinya firman Tuhan tentang Ahab, tentang matinya Ahab. Dan ketika keretanya dicuci, ya, katanya anjing menjilat darahnya di situ. Perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu. Ini menunjukkan suatu penghinaan kepada Ahab begini. Nah, ada sebagian orang mengkritik Alkitab dengan berkata firman Tuhan tidak digenapi dengan persis katanya, karena bahwa darah Nabot dijilat itu kan di kota Yisrael, sedangkan darah Ahab dijilat di sini adalah di Samaria katanya. Beda nih tempatnya. Nabot di Israel, Ahab di Samaria. Tetapi saudara Tuhan, ada jawabannya sebenarnya. Jawabannya adalah Tuhan ada mengubah hukuman terhadap Ahab sebenarnya karena dia sempat bertobat. Ya, ingat di akhir pasal 21 Ahab sempat menyesal dan merendahkan diri, walaupun kita membaca memang di pasal 22 ini perendahan diri Ahab hanya sementara saja. Namun yang sementara itu pun Tuhan hargai sehingga Tuhan mengubah hukuman dia. Yang tadinya Tuhan mau hukum persis di generasinya Ahab, tapi karena dia merendahkan diri, Tuhan bilang aku akan datangkan hukuman itu di generasi anaknya. Nah, termasuk yang mengenai mati di Israel itu juga akan terjadi pada anaknya. Nanti kita akan ketemu, ya, anaknya Yoram. Tapi yang untuk Ahab sendiri Tuhan modifikasi, ya, Tuhan modifikasi sehingga dia mati di Samaria dan darahnya dijilat di Samaria. Jadi ini adalah karena Tuhan meringankan hukuman terhadap Ahab karena dia ada merendahkan diri sini. Dengan demikian selesailah kisah tentang Ahab, saudara. Dia adalah raja yang luar biasa jahat. Sebenarnya dia jahat karena karakter dia lemah, ya, dan dia terbawa oleh arus kejahatan di sekeliling dia, termasuk Izebel, bapaknya, kejahatan Yerobeam yang sudah mendarah daging di Israel waktu itu. Dan dia tidak punya, walaupun dia sempat tersentuh oleh firman Tuhan, tersentuh oleh tokoh-tokoh seperti Elia dan nabi-nabi lain. Dan dia punya suatu sensitivitas tertentu, ya, kepada firman Tuhan, di mana dia ada menyadari bahwa firman Tuhan itu sebenarnya adalah benar. Dan dia sempat terpukau dengan Jehovah dan Elia dan sebagainya. Namun karena dia tidak berani untuk berdiri di pihak firman Tuhan, dia memiliki karakter yang lemah. Dia tidak mau bayar harga, tidak mau membeli kebenaran. Maka dia harus
menjumpai akhir yang demikian. Oke, nah waktu kita sebenarnya sudah habis saudara, namun ini tanggung. Jadi ini pasal terakhir juga, kita akan selesaikan satu raja-raja. Kita masuk ke Yosafat di sini, pasal 22 ayat 41 sampai 51. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir, mengambil emas, tapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber. Pada waktu itu Ahazia anak Ahab berkata pada Yosafat, "Baiklah anak buahku, pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu." Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud bapak leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, jadi Yosafat sudah kita singgung sedikit tadi, dia adalah anak Asa. Dia naik tahta pada tahun keempat Ahab. Jadi pemerintahan dia paralel dengan Ahab cukup banyak. Dan kita lihat di sini, ya. Sebenarnya informasi yang diberikan tentang Yosafat di raja-raja ini sangat pendek sekali, ya. Kita mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak di kitab Tawarik. Oleh karena itu kita membahas Yosafat secara panjang lebar nanti kalau kita sudah sampai di Tawarik. Tetapi di sini kita hanya mendapatkan beberapa hal. Satu, dia adalah raja yang berlaku apa yang benar, katanya, ya. Dia termasuk raja yang bagus. Nama dia dalam bahasa aslinya Yosafat, ya. Di Ibrani adalah Yehoshafat. Yehoshafat artinya Jehovah menghakimi. Nama yang bagus, Yehovah menghakimi, dan di Indonesia disingkat jadi Yosafat. Yo-nya itu Yeho sebenarnya. Ini salah satu bukti bahwa nama Tuhan yang benar adalah Yehovah, ya, bukan Yahweh. Kalau Anda banyak membaca, kadang-kadang Anda akan temukan populer orang hari ini berkata nama Tuhan adalah Yahweh sebenarnya. Tapi bukan. Dalam teks Ibrani tidak pernah kata Yahweh muncul, saudara. Yang adalah Yehovah, ya. Yahweh adalah tebak-tebakan, terutama dibangkitkan oleh orang-orang liberal. Yang pertama mengusulkannya adalah seorang namanya Ewald, ya. Itu seorang Jerman. Yang benar adalah Yehovah, ya. Yehovah karena ada nama Yehoshafat contohnya di sini. Dan nama ibunya disebut, ya, sebagaimana biasa untuk raja-raja Yehuda, memperlihatkan kepada kita peran penting dari seorang ibu. Nama ibunya Azubah. Kita tidak tahu apa-apa lagi tentang Azubah anak Silhi di sini. Pemerintahan dia tidak pendek, tidak juga panjang sekali, 25 tahun. Dan ya, ada banyak hal yang sekali lagi tidak dikasih tahu di teks ini, ya. Dia menjadi besan dari Ahab, itu lebih banyak dibahas di Tawarik dan sebagainya. Tapi ada suatu kata-kata, Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Perdamaian adalah hal yang bagus, tetapi kompromi bukan, ya. Jadi mestinya Yosafat bisa membedakan keduanya, dan Tuhan ada tegur dia. Masalah dia pergi bersama Ahab ke Ramot Gilead dan hampir mati juga akhirnya ditegur. Itu ada di 2 Tawarik. Tapi satu hal adalah bahwa Yosafat tidak seperti Ahab yang membenci firman Tuhan, ya. Tapi Yosafat giat untuk Tuhan. Di 2 Tawarik kita membaca bahwa Yosafat menghilangkan bukit-bukit pengorbanan. Itu ada di 2 Tawarik pasal 2 Tawarik pasal, kalau saya tidak salah, di 2 Tawarik pasalnya yang ke ini, ya, ke-20. Kita lihat di sini. 2 Tawarik pasal 20. Dan di ayatnya pasal 17, 2 Tawarik 17 ayatnya yang ke-6 dikatakan, pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala,
Lalu mengapa di 1 Raja-Raja 22 ayat 44 bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan? Nah, jawabannya adalah Yosafat menjauhkan bukit-bukit pengorbanan yang ada hubungan dengan tiang berhala. Jadi bukit-bukit pengorbanan yang untuk ilah-ilah palsu. Tetapi Yosafat belum mampu untuk menghilangkan semua bukit pengorbanan, yaitu yang terutama dipakai untuk Tuhan, untuk Yehova. Padahal Tuhan tidak mau juga, ya. Tuhan tidak mau karena Tuhan sudah mengatakan bahwa hanya di Yerusalem, di bait suci lah orang harus menyembah. Tapi ada suatu kesalahan yang ya memang tidak separah menyembah dewa-dewi lain, tapi sebenarnya juga tidak tepat, yaitu menyembah Tuhan Yehova di bukit-bukit pengorbanan. Nah, itu yang tidak berhasil dihilangkan oleh Yosafat, walaupun dikatakan dia juga menghilangkan dia menghilangkan pelacuran bakti. Ya, pelacuran bakti itu adalah kaum homoseksual, untuk pelacur bakti laki-laki atau pelacur bakti perempuan juga dia hilangkan di situ. Nah, ada indikasi bahwa Yosafat ingin mencoba untuk meniru, ya, atau mengembalikan kejayaan Yehuda di masa Salomo. Dan mungkin itu adalah alasan dia mau menikahkan anaknya dengan Atalia. Mungkin ambisi dia adalah nanti dia akan menghasilkan keturunan cucu yang bisa menyatukan kembali Yehuda dengan Israel. Ya, tapi cara dia salah, ya, cara dia yang berkompromi salah. Bahwa dia mengirim kapal ke Ofir juga mengingatkan kita akan Salomo. Dan bahwa di Edom tidak ada raja waktu itu, menunjukkan asendensi atau kemuliaan Israel dan kebesaran Israel atau Yehuda pada waktu itu. Kembali kita melihat ada flashback ke Salomo, walaupun Yosafat masih jauh dari dia. Oke, jadi untuk Yosafat sedikit saja di situ. Kita akan bahas dia panjang lebar di 2 Tawarik. Nah, kita sampai kepada 3 ayat terakhir di 1 Raja-Raja 22. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat Raja Yehuda. Dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Kematian Ahab menyebabkan anaknya naik tahta, yaitu Ahazia. Dan singkat rangkuman firman Tuhan tentang Ahazia di sini, bahwa dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti kelakuan ayahnya dan ibunya. Ibunya masih disebut, dia masih prominent, Isabel, nanti kita akan ketemu dia lagi. Dan mengikuti kesalahan Yerobeam bin Nebat, katanya. Dia beribadah pada Baal, namun masa pemerintahnya sangat pendek, yaitu hanya 2 tahun saja. Kemudian dia sakit dan mati. Saudara, rangkuman terhadap Ahazia ini bisa juga merangkumkan kehidupan banyak orang hari ini. Bahwa hidup kita pendek, kita melakukan apa yang jahat, dan kemudian kita mati. Nah, mungkin kita hidupnya tidak sependek Ahazia, tapi katakanlah orang yang paling panjang hidupnya pun hari ini, 80, 90, bahkan 100 tahun. Itu di mata Tuhan tetap pendek, saudara. Tuhan tetap bilang hidup manusia seperti uap, seperti rumput. Dan kalau kita berbuat apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, maka itu hidup yang sia-sia. Jadi mari kita periksa diri kita sendiri. Di hidup kita yang pendek ini, berapapun umur Anda, usia Anda, di poin apapun dalam hidup Anda hari ini, sudahkah Anda mengenal Tuhan? Ya, sudahkah Anda mengenal Tuhan yang adalah hakim bumi, Jehoshaphat? Yehova akan menghakimi. Ya. Ataukah Anda akan seperti Ahab atau Ahazia? Hidup kita pendek. Sepanjang-panjangnya hidup kita itu pendek, saudara. Jangan sampai di akhir hidup kita Tuhan menilai bahwa kita tidak mengenal Dia. Oke, saya undur diri dulu. 1 Raja-Raja selesai, banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Semoga bermanfaat, semoga bisa Anda lakukan dalam hidup Anda. Semoga Anda dibangunkan. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan ketemu kembali dalam 2 Raja-Raja, melanjutkan kisah yang luar biasa. Bagaimana Tuhan melihat sejarah, Tuhan menilai sejarah, dan kita belajar dari penilaian Tuhan. Sampai di sini, sampai bertemu, Maranatha.